video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh keluarga dan kedudukan sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajeng Masayu dan di sebelah saya ada teman saya Rizky Adinda Putri dan di sebelah Rizky Adinda Putri ada Ariska. Oke guys, jadi di sini kita akan memahami dan mengetahui tentang pengaruh keluarga dan kedudukan sosial. Nah, pengaruh keluarga dan kedudukan sosial memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pandangan hidup seseorang. Keluarga menjadi landasan pertama di mana nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma diperlukan, sementara kedudukan sosial dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya, peluang, dan hubungan dalam masyarakat. Nah, keluarga seringkali menjadi lingkungan pertama di mana individu belajar nilai-nilai, norma, pola, dan perilaku. Kedudukan sosial seperti status ekonomi dan pendidikan dapat mempengaruhi akses terhadap peluang dan sumber daya, serta cara individu dilihat dan diperlakukan oleh masyarakat. Keluarga didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah, pernikahan, atau adopsi yang tinggal bersama. Dalam masyarakat barat, ada 3 jenis keluarga. Yang pertama, pasangan yang sudah menikah, yang kedua, keluarga inti, dan yang ketiga, keluarga besar. Pasangan yang sudah menikah dan memiliki lebih dari satu anak merupakan keluarga inti. Keluarga inti bersama dengan setidaknya satu kakek, nenek, atau kerabat lainnya yang tinggal di dalam rumah tangga disebut keluarga besar. Siklus hidup keluarga adalah variabel komposit yang menggabungkan status pernikahan, ukuran keluarga, usia anggota keluarga, atau fokus pada usia anak tertua atau termuda. Sosialisasi konsumen mengacu pada proses membuat orang berperilaku dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat mereka. Dalam konteks pemasaran, peran keluarga yang paling penting adalah sosialisasi anggota keluarga, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Proses ini termaksud menanamkan nilai-nilai dasar dan cara berperilaku yang sesuai dengan budaya mereka, termaksud prinsip-prinsip moral, keterampilan interpersonal, standar berpakaian dan dandanan, sopan santun dan cara bicara yang tepat, serta pemilihan tujuan pendidikan dan pekerjaan atau karir yang sesuai. Aspek sosialisasi masa kanak-kanak yang sangat relevan dengan studi perilaku konsumen adalah consumer socialization, yang didefinisikan sebagai proses di mana anak-anak memperoleh keterampilan, pengetahuan, sikap, dan pengalaman yang diperlukan untuk berfungsi sebagai konsumen. Sosialisasi anak-anak memberikan peluang bagi pemasar untuk membangun hubungan antara anak-anak dan mereka sejak dini dalam kehidupan anak-anak. Seringkali hubungan tersebut berlanjut hingga masa remaja dan masa dewasa. Socialization agent adalah orang atau organisasi yang terlibat dalam proses sosialisasi karena frekuensi kontak dengan individu dan kontrol atas penghargaan dan hukuman yang diberikan kepada individu. Ibu adalah agen sosialisasi konsumen yang lebih kuat daripada ayah karena ibu biasanya lebih terlibat dengan anak-anak mereka dan sering mengontrol paparan anak-anak mereka terhadap pesan-pesan komersial. Selain itu, para ibu paling sering memberikan instruksi tentang keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi konsumen dan mengatur jumlah uang yang dapat dibelanjakan oleh anak-anak dan bagaimana mereka membelanjakan. Sosialisasi antar generasi. Ketika orang yang baru menikah membangun rumah tangga mereka sendiri, menyesuaikan diri untuk mengkonsumsi sebagai pasangan adalah kelanjutan dari sosialisasi. Demikian pula, penyesuaian pasangan yang akan segera pensiun, mungkin pindah ke iklim yang lebih hangat, juga merupakan bagian dari sosialisasi yang sedang berlangsung. Bahkan sebuah keluarga yang menyambut hewan peliharaan ke dalam rumahnya menghadapi tantangan untuk mensosialisasikan hewan peliharaan tersebut agar sesuai dengan lingkungan keluarga. Banyak preferensi produk dan loyalitas merek yang diturunkan dari segi generasi ke generasi lainnya, terkadang hingga 3 atau 4 generasi. Di beberapa keluarga seperti rumah tangga di Asia, kakek nenek tidak hanya memainkan peran penting dalam mengajari anggota keluarga yang lebih muda tentang keterampilan yang berhubungan dengan konsumsi, tetapi juga berpartisipasi dalam semua keputusan asumsi utama. Peran keluarga yang mendukung. Yang pertama itu kesejahteraan ekonomi dan
Dukungan emosional. Fungsi ekonomi yang paling penting dari keluarga adalah menyediakan sumber daya keuangan bagi para anggotanya dan mengalokasikan pendapatnya sedemikian rupa sehingga dapat mendukung semua anggota secara memadai. Fungsi inti dari keluarga adalah memberikan cinta, kasih sayang, dan keintiman kepada anggotanya. Apa yang dipandang orang sebagai gaya hidup yang cocok mencerminkan pengalaman mereka saat tumbuh dewasa. Prioritas pasangan dalam hal pembelajaran dan pendidikan, kegiatan, rekreasi, hobi, penetapan tujuan, karir, paparan media, dan kebiasaan berbelanja adalah bagian dari gaya hidup yang ditiru oleh banyak anak, setidaknya sampai taraf tertentu. Ketika mereka membangun rumah tangga sendiri, perubahan gaya hidup keluarga sangat mempengaruhi pola konsumsi. Iklan produk My Baby. Dalam iklan produk My Baby menjelaskan tentang manfaat terhadap produk My Baby. Selain itu, para ibu juga dapat menggunakan produk minyak telon My Baby untuk melindungi anak dari perut kembung dan gigitan nyamuk. Dalam iklan tersebut menggambarkan seorang ibu sebagai agen sosialisasi yang mengajarkan anak-anaknya bahwa kesehatan itu penting. Nah, dari video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengaruh keluarga dan kedudukan sosial secara signifikan membentuk identitas dan peluang seseorang dalam kehidupan keluarga, memberikan fondasi, nilai, norma, dan koneksi sosial yang kuat, sementara kedudukan sosial mempengaruhi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan hidup lainnya. Keduanya berperan penting dalam membentuk jalur perkembangan individu. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini. Saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.